jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun kita berada pada hari ini. Kita berharap kasih kemurahan Tuhan Yesus senantiasa beserta dan menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sapaan teduh kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kuasailah kami, hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami pahami dan mengerti, sehingga kami boleh melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 15a. Demikian firman Tuhan bagi kita. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun kita berada pada hari ini, kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus tetap ada dan menyertai kita di penghujung tahun 2025 ini. Sebelum itu kami mengucapkan selamat hari Natal. Kiranya Natal meneguhkan dan meyakini kita bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai kita sepanjang tahun ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ataupun sebagai pelayan Tuhan, mungkin di tahun 2025 ini juga kerap kali kita ragu, kita bimbang akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terlebih ketika kita menghadapi tantangan-tantangan, persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita, sehingga itu bisa saja membuat kita ragu, khawatir dan bimbang. Bahkan mungkin saja di tahun ini juga kita kerap kali oleh karena tantangan kita meninggalkan pelayanan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang tantangan bukan hal yang mudah untuk kita hadapi. Tantangan mungkin saja silih berganti boleh kita rasakan di tahun ini. Bahkan mungkin jadi ada juga pengalaman kita sebagai orang yang percaya, bahkan sebagai pelayan Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan, ada komentar-komentar yang mengatakan bahwa mengapa bisa ketika kita memilih percaya, melayani Tuhan, tantangan-tantangan itu silih berganti menghantam, menerpa kita. Seakan-akan perkataan ini kita merasa gagal menjadi pelayan Tuhan, merasa jatuh dalam dosa, merasa tidak layak dan pantas lagi menjadi pelayan Tuhan. Apakah kita pernah merasakan hal demikian? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu Rasul Paulus menasihati dan mengajarkan Timotius sebagai anak didik rohaninya
di mana di masa mudanya kita tahu bahwa Timotius sudah menetapkan hatinya untuk mengikuti Yesus dan menjadi pelayan Tuhan. Di mana setelah menjadi pelayan Tuhan, tantangan dan cobaan kerap kali menghantam Timotius. Secara manusia, pasti Timotius mengeluh dan mungkin saja berniat mundur untuk mengikuti dan melayani Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada Timotius sebagai jaminan akan kehadiran Tuhan. Di saat keadaan atau hidup kita pada situasi terburuk, Tuhan justru paling dekat. Tantangan dan kasih Tuhan selalu menopang kita. Amin. Paulus mengingatkan bahwa iman kepada Yesus bukan sekedar perasaan, di mana ketika keadaan terburuk, kita merasa Tuhan diam dan jauh dari kita. Paulus mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan itu untuk orang-orang berdosa, orang-orang sadar dan mengaku akan ketidakberdayaannya, mengaku akan ketidakmampuan dan kekuatannya. Di saat kita jauh dan di saat kita jatuh, kita bisa bangkit tanpa kita sadari bahwa itu karena kekuatan Tuhan. Karena pada saat kita lemah, kita tidak berdaya, dan tanpa menyembunyikan luka-luka kita di hadapannya, kita akan merasakan kekuatan, kemampuan untuk melayaninya meskipun hati kita gemetar dan khawatir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan Yesus kepada orang yang percaya harus kita pegang teguh bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan membiarkan kita sendiri. Tapi Tuhan akan senantiasa memelihara dan bersama kita melalui segala tantangan yang kita hadapi. Jadi nasihat dan peneguhan Paulus kepada Timotius saat ini, bagi kita anak-anak Tuhan, mungkin keadaan kita tidak baik-baik saja saat ini. Untuk itu, tetaplah bersama Yesus, tetaplah melayani Yesus, dan kita akan menyaksikan dan merasakan akan pemeliharaan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Seperti apa yang dirasakan Rasul Paulus, bahwa bagaimana perubahan hidupnya yang dahulu sebagai penghujat Tuhan, akhirnya melayani Tuhan. Dan ketika dia melayani Tuhan, ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi, tapi tantangan yang menguatkan dia sehingga dia bisa meneguhkan, meyakinkan kita saat ini. Jadi bukan hanya Timotius yang diteguhkan ketika menghadapi tantangan, tetapi siapapun kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang melayani Tuhan, mungkin tantangan yang membuat kita ragu akan penyertaan Tuhan, tapi Paulus mengingatkan kita pada saat ini bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan tidak ingin kita jatuh, tapi Tuhan akan memelihara dan menolong kita dan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kekuatan itu yang akan menjadi modal kita untuk bisa tetap teguh melayani Tuhan Yesus. Selamat melayani, selamat menyaksikan Tuhan dimanapun kita pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka pada hari ini. Kami percaya dan yakin kami boleh melalui tahun 2025 ini oleh karena kemurahan Tuhan. Tentu banyak pengalaman-pengalaman rohani kami di tahun 2025 ini. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang membuat kami khawatir, takut.
tapi kami merasakan bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Kami berharap itu juga yang akan menjadi kekuatan modal kami untuk tetap mengikuti Engkau dan melayani Tuhan di tahun 2026. Untuk itu izinkan kami dimanapun kami berada untuk melalui tahun ini bersama Tuhan dan mengawali tahun 2026 nantinya itu bersama dengan Tuhan. Pakai kami Tuhan dalam kekurangan kami, dalam ketidakberdayaan kami, agar kuasa Tuhan tetap boleh bekerja dan menyertai kami. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Perpulungan Sampit dan juga Perpulungan P3S. Tuhanlah kiranya yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Perpulungan Sampit dan P3S, biar dia tetap diteguhkan Tuhan, diberikan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, meskipun mereka tidak begitu banyak yang ada di perpulungan ini Tuhan, tetapi kesatuan hati mereka menjadi kesaksian nyata sehingga banyak anak-anak Tuhan juga terpanggil untuk bersama-sama bergabung dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap hamba Tuhan, berkati setiap pengurus Tuhan, dan juga pelayanan gereja Runggun Banjarmasin ke GBKP P3S dan juga Sampit ini Bapa, sehingga mereka semakin yakin akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di akhir tahun ini. Ajari kami agar itu semua boleh untuk memuliakan nama-Mu, sehingga di akhir tahun 2025 ini juga kami akhiri bersama dengan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, ampuni kami dalam kekurangan kami Bapa, dan sertai kami dalam setiap langkah kami untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudara-saudaraku dimanapun kita berada pada saat ini, kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih kemurahan Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Shalom.